Ya, kalau keputusannya berlaku saat ini juga atau sejak diketok palu, maka akan merubah lanskap politik di pilkada. Tetapi memang secara spesifik kalau kita bicara daerah khusus Jakarta, itu Kim akan solid tetap. Jadi Kim akan solid, 12 partai itu mendukung Ridwan Kamil Suswono, tetapi ada celah bagi Anies dan bagi kandidat dari PDIP untuk bisa maju. Kan awalnya ketika Kim plus itu adalah mengusung RK dan Suswono, maka Ya. Anies tidak bisa berlayar. Anies tidak Hmm. bisa maju dan head to head dengan calon independen Dharma Kun ya yang sudah Ya, diloloskan oleh Bang. KPUD. Nah, pasca keputusan MK yang baru gitu ya, maka ruang PDIP untuk bisa mengusung kadernya atau mengusung Anies Baswedan menjadi terbuka. Artinya ketika kita bicara soal PDIP yang tadinya tidak bisa mengusung dengan keputusan MK tersebut ya PDIP sudah punya lebih 7,5% ya suara sah pemilu di DKJ. Maka ruang untuk mengusung Anies menjadi terbuka atau ruang untuk mengusung kadernya bisa menjadi terbuka. Itu catatan saya. Nah, dalam konteks dinamika politik di tempat lain, di wilayah lain, tentu juga akan berubah ya dengan apa namanya dinamikanya sendiri. Ya mungkin Kim tetap akan solid, tetapi ada ruang-ruang tadi partai-partai kecil, partai-partai non parlemen, partai-partai yang tidak punya kursi di DPRD itu bergairah kembali, bisa menghimpun kekuatan untuk bisa tadi memenuhi persyaratan agar bisa mengusung atau mendukung kandidat yang sudah dipersiapkannya seperti itu. Ya skemanya kan sekarang muncul nih, Anies dengan Hendrar Prihadi ya Iya. Hmm. atau Ahok dengan Hendra Prihadi kan seperti itu karena kalau Anies dengan Ahok kan tidak bisa karena Ahok pernah jadi gubernur tidak bisa mencalonkan sebagai wakil gubernur. Tapi pilihan yang ideal menurut hemat saya adalah Anies dengan Hendra Prihadi. Kenapa? Kalau Ahok dengan Pak Hendar itu sama-sama kader PDIP, itu tidak menambah suara, tidak menambah dukungan. Ya, agar menambah dukungan ya Anies menjadi pilihan dipasangkan dengan calon dari kader PDIP Pak Hendra Prihadi itu. Jadi dalam konteks itu saya meyakini tadi di awal kalau keputusan MK-nya itu berlaku saat ini, maka kemungkinan calon lain muncul itu ada dan besar dan kemungkinan besar kalau PDIP-nya mau gitu ya, Anies bisa melaju, Anies bisa berlayar dengan didukung oleh PDIP dan koalisi partai-partai lain yang non parlemen. Ya dampaknya sangat besar ya. Kenapa tadi di mana Hmm. selama ini banyak kartel politik ya, banyak apa namanya eh, pemain politik yang memborong partai dan mengeliminasi kandidat-kandidat yang punya potensi gitu. Seperti terjadi di Jakarta, Anies yang memiliki elektabilitas tinggi sebelum keputusan MK yang baru tidak bisa maju. Tapi dengan keputusan MK yang baru, Anies punya potensi untuk maju diusung oleh partai non parlemen maupun oleh PDIP. Dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah ini berdampak besar di daerah lain. Saya meyakini demokrasi pilkada hari ini akan bergairah pasca putusan MK ya, akan kompetitif, akan tadi melahirkan dan memunculkan kandidat-kandidat yang baru yang tadinya merasa tertutup terbuka kembali untuk bisa maju. Dan disitulah ruang demokrasi akan hidup, ruang kompetisi sehat akan terbuka, sehingga nanti di banyak daerah itu ya terjadi ya banyak kandidat, banyak pilihan, dan disitulah akan terlihat nanti siapa yang bagus, siapa yang baik, ya akan dipilih oleh warga di daerah masing-masing. Saya meyakini pasca keputusan MK, lanskap politik pilkadanya akan berubah begitu. Orang yang tadinya diam atau kandidat yang tadinya tertutup atau katakanlah figur yang tadinya punya potensi yang mendem ya yang tidak punya kesempatan akhirnya terbuka ruang itu terbuka kesempatan itu asalkan memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan keinginan atau keputusan Mahkamah Konstitusi.